Apa jadinya jika bumi hanya dijadikan sebagai medan pertempuran bagi sekelompok manusia sakti yang tak bermoral? Hal tersebut terjadi di daratan benua timur beribu-ribu tahun yang lalu. Bumi tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Gunung, daratan dan lautan hanya disesaki oleh jasad-jasad manusia yang gagal menyelamatkan diri. Tumbuhan dan binatang menjadi makhluk yang hampir-hampir punah keberadaannya. Kekacauan tersebut setidaknya berhasil mengambil lebih dari separuh populasi manusia di benua timur. Penyebab dari semua kejadian tersebut adalah pertempuran 7 manusia sakti yang sama-sama ingin menjadi nomor 1. 7 manusia sakti adalah 7 pendekar terhebat di masanya. Para pendekar yang telah mampu melampaui batas kekuatan manusia. Kekuatan mereka bahkan lebih tinggi daripada kekuatan 1000 pendekar hebat di masanya. Mereka bukan lagi disebut pendekar, bukan juga disebut dewa, orang-orang menyebutnya sebagai iblis bumi. Ketika benua timur sudah berada di ambang kehancuran, dewa mengutus 7 kesatria untuk menghukum para iblis bumi. Pertempuran terbesar sepanjang sejarah pun terjadi. 7 kesatria langit nyatanya tak mampu mengalahkan 7 iblis bumi. Legenda mengatakan, 7 kesatria langit itu pada akhirnya mengeluarkan jurus yang paling ditakuti oleh mereka sendiri. Jurus tersebut adalah jurus penghancur malapetaka. Bukan hanya bisa menghancurkan musuh, jurus tersebut sekaligus menghancurkan para kesatria langit yang telah dikirim dewa. Kedahsyatan jurus penghancur malapetaka ternyata tak mampu ditampung oleh bumi. Bumi bergejolak, gunung menjadi serupa kapas dan lautan memuntahkan isinya. Seketika, benua timur terbelah menjadi 3 daratan besar dan 1000 pulau-pulau kecil tak bernama. 3 daratan baru yang terbentuk masing-masing bernama Daratan Caihong, Daratan Bingdao, dan yang terakhir adalah Daratan Shamo. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk membuat 3 daratan tersebut pulih sebagaimana mestinya. Manusia-manusia yang tersisa, perlahan-lahan kembali bangkit untuk membangun kehidupan. Peradaban baru pun tercipta. Kedamaian menjadi sahabat manusia selama beratus-ratus tahun berikutnya hingga pada suatu hari, seorang petani di daratan Caihong membuat geger semua orang lantaran menjadi pendekar sakti hanya dalam waktu yang sangat singkat. Kesaktian tersebut, menurut kabar dari mulut ke mulut, dipicu oleh permata roh suci yang ia temukan di suatu tempat. Permata roh suci tersebut dipercaya sebagai wujud dari kesatria langit yang telah berkorban memusnahkan iblis bumi. Perburuan permata roh suci pun dimulai. 300 tahun dihitung dari saat pertama kali permata roh suci ditemukan. Hiduplah seorang kakek tua bersama cucunya di tengah kedalaman hutan di Pulau Konglong. Pulau Konglong adalah satu dari 1000 pulau kecil yang merupakan pecahan dari benua timur setelah mengalami bencana besar. Manusia di zaman ini tak mengenal benua timur. Legenda terbelahnya benua tersebut hanya menjadi dongeng dari mulut ke mulut yang diragukan kebenarannya. Kakek, seorang anak kecil berusia 6 tahun sedang berteriak-teriak dari dalam goa. Ia berteriak hampir selama 1 jam tetapi sang kakek tidak juga datang padanya. Anak kecil tersebut berulang kali mengusap keringat di keningnya. Ia sudah hampir menyerah dengan tugas yang diberikan sang kakek di hari itu. Jika hari-hari sebelumnya si kakek memintanya untuk berburu rusa, atau sesekali juga singa, kali itu si kakek membebaninya dengan tugas untuk berburu gajah. Tak hanya sembarang gajah, si kakek juga mewajibkan untuk cucunya memilih gajah dengan belalai terpanjang di dalam hutan. Anak kecil tersebut sudah mulai berburu gajah ketika matahari belum terbit dengan sempurna. Saat di mana ia berteriak-teriak memanggil kakeknya, matahari sudah bersiap-siap untuk membenamkan diri. Itu artinya, hari akan berganti malam, dan anak kecil itu bahkan belum sempat sarapan. Anak kecil tersebut bernama Zhou Fu. Ia berteriak bukan karena putus asa akibat gagal menangkap gajah belalai panjang. Ia setidaknya sudah berhasil menggiring gajah buruannya masuk ke dalam perangkap yang ia pasang di goa ketika hari masih siang. Zhou Fu mulai berteriak-teriak memanggil kakeknya karena ia tidak tahu bagaimana caranya membawa buruan sebesar itu ke gubuk yang ia tinggali bersama si kakek.
Jarak dari goa itu ke gubuknya adalah sekitar 3 mil, jarak yang tak jauh jika saja buruannya adalah harimau, atau mungkin buaya. Ketika hendak berangkat memburu gajah, Zhou Fu lupa untuk bertanya pada sang kakek tentang bagaimana caranya mengangkat buruan sebesar itu. Kakek, kemarilah. Jika kau bersedia menolongku, aku janji besok akan membawakan 2 gajah untukmu. Zhou Fu kembali berteriak dari dalam goa. Suaranya yang cukup kencang membuatnya langsung menutup telinga sebab goa yang ia tempati mendengungkan teriakannya berkali-kali lipat lebih kencang. Apa ku bilang? Kau bahkan belum cukup kuat untuk disebut sebagai anak-anak. Seorang kakek tua berjalan memasuki bibir goa dengan langkah yang cukup santai. Ia mengamati hasil buruan cucunya dengan tanpa rasa kagum sedikit pun. Saat aku seusiamu, aku bahkan bisa melempar induk gajah hingga berpuluh-puluh mil jauhnya. Zhou Fu mulai menutup telinga dengan kedua tangannya. Ia selalu kesal jika sang kakek menceritakan kehebatan-kehebatannya di masa kecil. Jika kakek sehebat itu semasa kecil, mengapa kita harus bersembunyi di hutan ini sepanjang waktu? Zhou Fu mendengus kesal. Ia selalu ingin untuk berpetualang tempat-tempat lain selain di Pulau Konglong, tapi kakeknya selalu berkata jika dunia terlalu kejam dan mereka berdua belum cukup kuat untuk melangkah keluar. Ya, jika aku pergi sendiri, kukira aku akan bebas menikmati dunia yang keras. Tapi sial, aku harus merawat bocah kecil yang bahkan tak bisa membawa pulang binatang buruannya. Si kakek menjawab sambil tangannya menggesek-gesekkan batu dari dalam goa. Sepertinya ia berniat untuk bermalam di goa tersebut bersama Zhou Fu sambil menikmati kepala gajah belalai panjang. Jauh di dalam lubuk hatinya, si kakek sebetulnya cukup kagum dengan kemampuan Zhou Fu yang melebihi anak-anak pada usianya. Sayangnya, meski berulang kali ia berharap bisa memuji cucunya itu, ia kembali ingat jika Zhou Fu harus mendapat didikan untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Pujian hanya akan menghambat perkembangan. Oleh sebab itu, sehebat apapun pencapaian yang bisa diraih oleh Zhou Fu kecil, si kakek tak pernah sekalipun menganggapnya sebagai sesuatu yang berarti. Masa lalu yang pahit menjadi alasan utama si kakek membesarkan Zhou Fu dengan didikan yang keras dan kejam. Kenangan buruk yang menimpa Zhou Fu kecil harus ditebus dengan perjuangan yang maksimal. Zhou Fu harus menjadi yang terkuat, jika tidak bencana di masa lalu akan terulang kembali dan semuanya menjadi sia-sia. Kakek Zhou Fu bernama Li Xian. Dari segi fisik, Li Xian sama sekali tak memiliki kemiripan dengan Zhou Fu. Li Xian memiliki perawakan yang pendek dan bertulang kecil sementara Zhou Fu, meski masih berusia 6 tahun, orang bisa melihat jika Zhou Fu merupakan keturunan dari orang tua yang berperawakan kekar. Li Xian sejatinya memang bukanlah kakek kandung Zhou Fu, tetapi ia selalu menganggap jika Zhou Fu adalah cucu kandungnya sendiri. Seperti pada malam itu, Li Xian mendekap tubuh Zhou Fu yang tidur meringkuk di dalam gua beralaskan tanah yang dingin. Sesekali Li Xian mengelus-elus kepala bocah itu seolah Zhou Fu masih bayi. Ketika Zhou Fu tertidur, Li Xian selalu melihat wajah seorang anak-anak yang kelelahan. Tubuh Zhou Fu dipenuhi dengan luka gores, luka gigitan binatang buas, luka benturan, dan beragam cedera-cedera lain yang sebenarnya cukup mengerikan untuk dialami oleh anak seusia Zhou Fu. Ketika Li Xian selalu memendam iba pada cucu kecilnya, Zhou Fu justru tumbuh menjadi anak kecil yang mati rasa. Maksudnya, ia tak mengenal apa yang orang sebut sebagai belas kasihan, ia tak mengenal kesedihan, tak mengenal kebahagiaan. Yang ia rasakan adalah gelisah dan khawatir jika ia gagal menjalankan tugas dari kakek, bersemangat ketika ia berhasil memenuhi misi dari kakeknya. Jika pada suatu hari Zhou Fu mengalami luka baik itu ringan atau serius, ia tak pernah menangis sebab sepertinya ia tak tahu fungsi dan cara menangis. Yang ia lakukan ketika kesakitan adalah merasa tak nyaman dan ingin segera lepas dari rasa sakit yang ia alami. Malam sudah semakin larut ketika Li Xian melihat cucunya sudah cukup nyenyak tidurnya. Di saat yang seperti itulah, Li Xian biasa melakukan penyembuhan pada luka-luka di tubuh Zhou Fu.
Li Xian duduk bersila menghadap punggung Zhou Fu yang tidur meringkuk. Matanya terpejam sambil merapal beberapa mantra yang mungkin ia maksudkan untuk memberi kesembuhan pada cucunya. Dua telapak tangannya bergerak seolah menyapu udara yang ada di sekujur tubuh Zhou Fu. Hal tersebut selalu ia lakukan agar Zhou Fu kembali bangun dalam keadaan yang fit di pagi harinya. Tentu saja, tanpa pernah memberi tahu Zhou Fu agar anak itu tidak terlalu mengandalkan penyembuhan instan setiap kali terluka. Setelah Li Xian merasa penyembuhan yang ia lakukan selesai, Li Xian beranjak bangun untuk mengamati gajah buruan Zhou Fu yang sudah tak berkepala. Ia tersenyum melihat sederet jebakan yang dibuat Zhou Fu demi membuat gajah itu terperangkap. Ada stalaktit besar berukuran panjang kurang lebih 5 meter yang menancap kuat ke punggung gajah hingga membuat gajah itu kehilangan nyawa. Tiba-tiba, Li Xian mengerutkan kening selama beberapa saat. Ia melihat tanda aneh di sisi kanan perut gajah buruan Zhou Fu. Di sana, ada bekas merah berbentuk kepalan tangan yang ternyata tanda tersebut juga ada di sisi perut gajah, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Jika di sisi kanan perut tampak ada sebuah pukulan tangan dari luar, di sisi kiri perut gajah justru menandakan jika bagian tersebut seolah telah mendapat pukulan dari dalam. Apakah itu artinya? Li Xian mengamati lebih detail tanda merah tersebut. Pengamatannya berlangsung selama kurang lebih 10 menit sebelum akhirnya ia menunjukkan ekspresi yang sangat gembira bercampur bangga. Itu adalah jurus pukulan bayangan, sebuah jurus yang tingkat kerumitannya sering membuat beberapa pendekar menyerah untuk mempelajarinya. Pukulan bayangan adalah jurus yang bisa melukai tubuh beberapa lawan sekaligus karena jurus tersebut memiliki panjang gelombang rusak yang cukup panjang. Sebenarnya, sudah ada beberapa jurus yang berhasil dikuasai Zhou Fu dengan sangat baik di usianya yang masih belia. Tetapi Li Xian cukup heran dan kagum sebab cucu kecilnya sudah berhasil menguasai jurus yang tergolong rumit penguasaannya. Li Xian pun memotong tubuh gajah tersebut dengan gading milik si gajah itu. Benar saja, ada semburat biru yang membentang dari awal hingga ke ujung pukulan yang diberikan Zhou Fu. Li Xian tak peduli apakah pukulan itu digunakan Zhou Fu untuk membunuh mangsanya, ataukah hanya iseng dipukulkan akibat geram ia tak segera datang menolong. Apapun alasannya, kau telah cukup berhasil cucuku. Senyum Li Xian mereka selagi tangannya mengaduk-aduk organ dalam gajah demi mengamati seberapa kuat pukulan itu melukai targetnya. Zhou Fu bangun ketika ia merasa tanah yang tempati untuk meringkuk tiba-tiba terasa bergetar hebat. Matanya membelalak ketika melihat stalaktit berukuran besar yang menggantung di atas goa tiba-tiba satu demi satu runtuh ke bawah. Ia yang belum sepenuhnya sadar terpaksa harus memaksa tubuhnya siaga dalam keadaan. Sialan, kakek bahkan tak memberiku waktu untuk bangun siang. Zhou Fu bangkit dan berlari keluar dari goa sambil sesekali menghalau stalaktit raksasa yang hendak menghantam tubuhnya. Zhou Fu yakin kakeknya sedang berulah di atas goa, mengeluarkan jurus-jurus tertentu demi membuat nyawanya terancam. Hal tersebut tak sekali dua kali dilakukan oleh Li Xian. Ketika Zhou Fu berusia 5 tahun, Li Xian bahkan berani melemparkan cucunya tersebut ke sekumpulan serigala yang haus mangsa. Hahaha, ayo bangun anak malas. Dasar kau pemalas, aku saja sewaktu kecil hanya tidur tak lebih dari 2 jam semalam. Dasar kau anak malas. Terdengar gelak suara tawa dari atas goa. Dari suaranya itu, Zhou Fu yakin jika kakeknya sedang sangat menikmati kesibukannya yang bertarung melawan rasa kantuk sambil menghalau bongkahan batu runcing yang bisa meremukkan tubuhnya sewaktu-waktu. Jika aku besar nanti, awas kau. Akan kulempar kau ke kawanan singa buas ketika sedang tertidur. Atau akan kupendam kau di tanah yang dipenuhi ular berbisa. Ingat itu, ucap Zhou Fu ketika sudah berhasil keluar dari goa. Ia terengah-engah karena memaksa tubuhnya yang masih mengantuk untuk waspada. Ia mendongak ke atas sambil mengacungkan jari telunjuk. Ya, Zhou Fu memang sangat tidak senang jika tidurnya diganggu. Menurutnya, tidur adalah salah satu hal yang sangat menyenangkan. Sebab, nyatanya memang demikian. Selama mata Zhou Fu tidak terpejam, ia selalu dibebani dengan tugas-tugas yang berat oleh kakeknya. Dari atas goa,
Lixian setengah berlari di udara lalu menghampiri Zhou Fu yang sepertinya memendam amarah. Begitu ia tiba tepat di hadapan Zhou Fu, ia mendapati Zhou Fu langsung menghadiahinya dengan pukulan. Dari gerakannya, Lixian tahu jika Zhou Fu hendak mengganjarnya dengan jurus pukulan bayangan. Lixian tersenyum dan membiarkan perutnya dihantam pukulan berat dari Zhou Fu. Dengan kualitas tubuh Lixian yang sudah tak diragukan lagi, ia yakin jika pukulan cucunya hanya akan seperti gigitan nyamuk. Pukulan 1000 bayangan. Buk! Begitu pukulan tersebut mendarat di perutnya, ia merasakan gelombang kejut yang lumayan menyakitkan. Tulang punggungnya seperti dihantam bongkahan baja. Duar! Ada sebuah batu di sisi depan goa yang turut terbelah ketika Zhou Fu melancarkan serangannya. Sial asterisan, tak kusangka pukulannya akan sekeras ini. Lixian membatin, tapi justru kalimat lain yang keluar dari mulutnya. Pukulan macam apa itu? Bayi rusa pun hanya akan merasa gatal jika dipukul seperti itu. Zhou Fu merasa kesal, dan ya, ia hampir selalu kesal sebab serangan apapun yang ia berikan kepada kakeknya hampir tak pernah membuat kakeknya mengadu. Mengubah mimik wajah pun tidak. Jika sudah demikian, Zhou Fu akan menghukum dirinya dengan berlatih 3 atau 4 kali lebih lama dan lebih berat. Ia tak peduli tentang kerasnya dunia sebagaimana yang diceritakan sang kakek. Ia berlatih keras demi sebuah pencapaian untuk membuat kakeknya merasakan sakit karena serangannya. Dengan demikian, ia bisa dengan bangga memamerkan kekuatannya pada sang kakek. Andai saja Zhou Fu hidup di masyarakat secara umum, mungkin orang-orang justru takut sebab ia adalah anak yang terlalu kuat pada usianya. Setidaknya, Lixian menyadari hal tersebut tapi enggan mengatakannya. Bahkan, sepanjang hidup Lixian yang sudah menyentuh angka 155 tahun, baru kali ini Lixian mendapati seorang anak yang mampu ditempa latihan dengan begitu kerasnya. Waktu itu, ketika Zhou Fu mendapati kakeknya tidak bereaksi pada pukulannya, Zhou Fu mengumpat berulang kali sambil mengepal-kepalkan tangannya dengan geram. Lain kali aku akan membuat kakek menjerit kesakitan karena pukulanku. Zhou Fu mencoba mengepalkan tangannya sendiri ke perut kecilnya, mencoba sendiri apakah pukulannya memang terasa gatal di kulit. Ketika kepalanya mendarat sempurna di perutnya sendiri, Zhou Fu langsung mengadu sambil membungkuk memegangi perutnya dengan kedua tangan. Rasanya tidak gatal sama sekali. Lixian pun memanfaatkan kondisi Zhou Fu yang tidak memerhatikannya untuk meraba perutnya yang sakit. Ia menelan sebuah pil kecil dari balik jubahnya, sebuah pil yang jumlahnya semakin menipis seiring pelariannya ke Pulau Konglong 6 tahun yang lalu. Lixian menelan pil tersebut setiap kali ia merasakan sengatan pada perutnya. Lixian memang seorang pendekar senior yang hebat, tetapi usia dan beberapa cedera pada pertarungannya yang terakhir telah berhasil membuat fisiknya melemah dari hari ke hari. Sudah, jangan pura-pura kesakitan seperti itu. Kau kira aku akan kasihan? Lixian menarik lengan Zhou Fu yang masih sibuk memegangi perutnya. Nyatanya, Zhou Fu tidak sedang bercanda. Ia memang kesakitan karena pukulannya sendiri. Meski masih kesakitan, ia membiarkan kakeknya menarik tangannya untuk diajak entah kemana. Lixian membawa Zhou Fu menuju ke lereng Gunung Huasanpo, lebih tepatnya mendekat ke satu-satunya pohon siprus yang terletak di hamparan lereng Gunung Huasanpo. Jika dilihat dari jauh, pohon tersebut seperti kesepian sebab ia memang berdiri sendirian tanpa ada siprus-siprus lain yang membersamai. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pergi ke pohon siprus merupakan hal yang tidak bagus menurut Zhou Fu. Ingatan Zhou Fu tentang pohon siprus adalah ia akan merasa pusing dan harus menggeleng-gelengkan kepala berulang kali. Terkadang, ia sampai memukul-mukul kepalanya dengan kepalan tangan demi mengurangi rasa pusing yang ia alami. Kau sudah siap? Lixian berhenti tepat 10 kaki dari pohon siprus, mencoba menengok ekspresi cucunya untuk memastikan apakah Zhou Fu sudah berada dalam kondisi siap. Lagi-lagi Lixian menghela napas dalam. Menurutnya, Zhou Fu sangatlah tidak menyukai semua kegiatan yang ada di lereng Gunung Huasanpo. Kakek, aku ini adalah hari yang cerah untuk menangkap buaya.
Kita juga bisa berburu telur buaya. Sepertinya sudah lama sekali kita tidak menyantap telur buaya. Zhou Fu menarik-narik jubah Lisian dengan mata memelas. Ia berharap idenya tersebut akan disetujui oleh Lisian. Tidak, bagaimana jika? Sudah kubilang, tidak. Giliran Zhou Fu yang kini menghela napas cukup panjang. Ia pun melangkah dengan sangat malas menuju ke bawah pohon siprus, lalu duduk di sana dan mulai berharap matahari cepat-cepat tenggelam, meski pada kenyataannya, matahari justru baru saja naik ke permukaan. Baiklah, kuharap kau lebih siap hari ini. Lisian mengambil posisi. Ketika Lisian mengajak Zhou Fu ke pohon siprus di tengah lereng gunung Huasanpo, itu artinya Lisian akan mengoceh tentang banyak hal yang tak bisa dimengerti oleh Zhou Fu. Di saat yang hampir bersamaan, Lisian akan meminta Zhou Fu mengulang semua kalimat-kalimat yang sudah ia lontarkan sekaligus meminta Zhou Fu menerjemahkan kalimat-kalimat tersebut. Sudah kubilang ribuan kali, kita berada di Pulau Konglong ini untuk melarikan diri. Untuk bisa keluar dari tempat ini, kuat saja tidak cukup. Kau juga harus pintar. Mengapa kau terlahir sebodoh ini? Urat-urat nadi di pelipis Lisian tampak menonjol sebab untuk kesekian kalinya ia gagal mengajari Zhou Fu tentang materi baca tulis. Kumohon cukup dulu, kakek. Aku pusing. Mataku berkunang-kunang. Perutku mual. Sepertinya aku. Tangan kiri Zhou Fu mencengkeram perut sedang tangan kanannya ia gunakan untuk memukul-mukul kepalanya yang terasa pening. Ucapan-ucapan kakeknya seperti mantra mematikan yang begitu menusuk-nusuk di telinga. Sederhananya, Zhou Fu memang bot asteris H. Bisa dibilang, kemampuannya untuk memahami ilmu dasar membaca dan menulis adalah jauh di bawah rata-rata anak seusianya. Zhou Fu sendiri tak mengerti mengapa semua pelajaran baca tulis yang diterimanya hanya bisa bertahan kurang dari 5 detik di kepalanya. Setidaknya, 10 detik adalah yang paling lama. Setelahnya, ia seperti kehilangan ingatan total, mulutnya menganga, tatapannya kosong. Ia bingung kemana perginya ingatan tersebut. Di lain sisi, tangan Lisian mengepal kuat-kuat, urat-urat nadi di pelipisnya terlihat lebih menonjol dari biasanya. Ia berusaha sekeras tenaga untuk menghela napas secara teratur. Jika tidak begitu, tubuhnya akan dengan ganas mengadili cucunya yang bot asteris H itu. Kakek, mengapa diam saja? Aku sudah siap dipukul. Aku juga sudah berlatih untuk lari lebih kencang daripada sebelumnya. Ayolah, kalau kakek diam begitu aku justru ketakutan. Zhou Fu mengamati wajah Lisian yang memerah dan mengeluarkan urat-urat nadi. Zhou Fu bersingsut mundur untuk berjaga-jaga jangan-jangan kakeknya akan memberinya serangan yang tiba-tiba. Tanpa diduga, Lisian justru bertindak seolah menirukan apa yang tadinya dilakukan Zhou Fu. Lisian memukul-mukul kepalanya sendiri sambil meracau geram. Aku yang bot H atau cucuku yang memang tol L. Memangnya, mengapa jika aku bot asteris H kek? Zhou bertanya dengan polos. Lisian menatap Zhou Fu dengan putus asa. Jika kau bot asteris H, tentu kakek akan sangat sedih. Sedih, ya, sedih. Apa itu sedih? Lisian terbelakang. Ia menggeleng-gelengkan kepala dan kembali menyadari jika cucunya memang sangat bot asteris H dan polos. Sedih itu, bagaimana ia mengatakannya? Sedih adalah ketika kau merasa tidak nyaman dengan kabar atau sesuatu yang baru kau ketahui. Apakah sedih itu seperti takut? Zhou Fu mengerutkan kening. Ah, ya, bisa dibilang mirip begitu, anak pintar. Jadi, kakek sekarang sedang sedih dan itu artinya takut. Lisian mengangguk pelan namun disambut dengan tatapan sumringah dari Zhou Fu. Aku tahu. Jika kakek sedih, begini cara menghilangkannya. Zhou Fu memberi isyarat Lisian untuk mengikuti gerakannya. Zhou Fu meletakkan kedua telapak tangannya ke wajahnya hingga menutupi seluruh bagian wajahnya. Dengan begini, sedih kakek akan hilang. Aku biasa melakukannya dulu ketika aku tidak nyaman melihat langit yang gelap. Sejenak bibir Lisian tersenyum tipis. Ia menghargai pemikiran polos cucunya meski sejatinya ia ingin mengatakan pada Zhou Fu jika sedih dan takut adalah dua rasa yang memiliki batas yang cukup tegas.
Ketika seseorang takut melihat malam misalnya, ia hanya butuh menutup matanya untuk membuat takut itu pergi. Tetapi, ketika seseorang merasa sedih, menutup mata sebanyak 1000 kali pun tak akan mampu untuk membuat sedih itu sirna. Benar, kan, apa kataku? Kakek langsung tersenyum. Apakah kesedihan kakek sudah hilang? Mata Zhou Fu berbinar-binar mendapati kakek Lisian yang tadinya terlihat suntuk menjadi lebih ceria. Ya, anggap saja demikian. Ngomong-ngomong kakek merasa hari ini sedang tak enak badan. Bisakah kau meracikkan ramuan untukku? Lisian berpura-pura memijit-mijit pelipisnya sementara Zhou Fu langsung bangkit dari duduknya untuk memeriksa kepala kakeknya. Mana yang sakit, kek? Kumohon jangan mati dulu, aku tidak mau sendirian di sini. Zhou Fu memberikan respon yang cukup berlebih pada sebuah kepura-puraan Lisian. Hal tersebut dikarenakan Lisian berhasil memberi pelajaran tentang arti sebuah kematian kepada Zhou Fu. Di mana kematian adalah sebuah perpisahan besar yang membuat seseorang tidak lagi bisa diajak bercengkrama. Mungkin aku akan mati segera, kecuali apa, kek? Katakan. Kecuali kau meracikkan ramuan yang bisa memanjangkan usiaku. Aku bersedia membuatkannya. Apa yang harus kulakukan? Lisian tersenyum dalam hati. Ia berharap rencananya akan berjalan mulus tanpa hambatan. Untuk membuat ramuan tersebut, kau harus mencari beberapa jenis tanaman sekaligus. Lisian mendudukkan Zhou Fu yang masih berdiri sambil memijit-mijit kepalanya. Lisian menjelaskan kepada Zhou Fu tentang beberapa nama tanaman yang harus ia temukan berikut dengan ciri-ciri tanaman tersebut. Sayangnya, tanaman tersebut ada di balik gunung ini. Aku khawatir kau tidak bisa melaksanakan tugas ini. Aku bisa. Zhou Fu, tanpa berpamitan, ia beranjak berdiri dan berlari meninggalkan kakeknya sendirian. Sebelum punggungnya benar-benar menghilang dari pandangan sang kakek, Zhou Fu menoleh dan melambai-lambaikan tangan pada kakeknya. Tunggu kedatanganku. Awas jangan mati dulu ya. Suara Zhou Fu menggema terbawa angin lereng gunung. Lisian tersenyum lebar mendapati cucu polosnya yang membicarakan perkara kematian dengan cara yang tidak sewajarnya. Haha, memang kau kira orang bisa memilih untuk menunda kematian? Lisian menjawab dalam hati. Meski demikian, ia membalas pesan Zhou Fu dengan anggukan dan lambaian tangan. Lisian pun merebahkan dirinya di bawah pohon siprus tua. Kini, ia bisa merasakan kesepian yang mungkin dialami oleh pohon siprus yang sendirian itu. Lisian menepuk-nepuk akar pohon siprus seolah berempati pada kesendiriannya. Tenang, jangan buru-buru rindu pada bocah itu sebab mungkin 2 atau 3 hari lagi ia baru kembali. Lisian menghibur dirinya sendiri dengan berpura-pura menghibur pohon siprus. Ya, dilihat dari lokasi jauhnya Zhou Fu ditugaskan, Lisian menebak setidaknya 2 atau 3 hari lagi cucunya akan sampai di tempat itu lagi. 2 atau 3 hari adalah perkiraan tercepat, jika perjalanan Zhou Fu terhitung lancar tanpa hambatan. Namun, jika perjalanan Zhou Fu tidak lancar, ia bisa jadi ia baru sampai 5 atau bahkan 6 hari dari hari itu. Area yang dilewati Zhou Fu bukanlah hutan atau rerumputan yang berhias tumbuh-tumbuhan indah melainkan meliputi lembah yang diapit 2 tebing curam, hutan yang dihuni beberapa beruang hitam, dan sungai-sungai yang memiliki arus air yang cukup deras yang sesekali bahkan bisa menghanyutkan induk beruang seberat 200 pon. Meski bot asteris H dalam hal membaca dan menulis, Zhou Fu adalah petualang yang cerdas. Ia pasti bisa melewati semua rintangan dengan cara-caranya yang selalu tak terduga. Lisian mengubah posisi rebahannya. Mesti cukup yakin jika Zhou Fu akan baik-baik saja. Ia tak bisa menghalangi kekhawatiran yang menggempur hati dan pikirannya. Bagaimanapun Zhou Fu hanyalah seorang bocah. Jangankan menyeberangi sungai berarus deras, secara normal anak seusianya mungkin akan dijauhkan dari sungai yang tenang oleh ibunya. Jangankan berhadapan dengan kawanan beruang, berada dekat dengan bayi beruang saja mungkin sudah bisa membuat seorang ibu kehilangan kesadaran saking khawatirnya. Tidak, Zhou Fu berbeda. Dan karenanya, aku harus melakukan ini untuk meyakinkan dugaanku.
Kembali, Li Xian mengubah posisi rebahannya. Matahari sudah tenggelam 5 kali sejak kepergian Zhou Fu berburu beberapa tanaman obat. Sementara itu Li Xian menghabiskan hari-harinya dengan berjalan mondar-mandir menunggu Zhou Fu yang tak segera kembali. Itu adalah hari kelima. Dan pada akhirnya Li Xian harus bersedia bersabar lagi sebab di hari kelima di malam hari pun Zhou Fu belum menampakkan batang hidungnya. Keesokan harinya, ketika matahari baru hendak bersiap-siap terbit di ufuk timur, Li Xian mendengar sayup-sayup suara anak yang menjerit-jerit. Li Xian yang tidak tidur memilih untuk merebahkan diri sambil kembali berpura-pura sakit kepala. Meski datang dengan suara menjerit-jerit, setidaknya Zhou Fu masih kembali dengan membawa nyawa, dan itu adalah kabar yang memang ia tunggu. Kakek, 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 jangan mati dulu. Bagaimana ini? Suara jeritan Zhou Fu semakin terdengar lantang. Itu bukanlah suara jeritan biasa. Itu adalah suara jeritan yang bercampur dengan suara isak tangis. Bulu kuduk Li Xian berdiri. Ia harus merayakan hari itu sebab itu adalah untuk yang pertama kalinya Zhou Fu menangis. Awalnya, Li Xian sempat khawatir jika cucunya tidak memiliki empati, sebab ia mendidik Zhou Fu demi sebuah amanah menciptakan anak yang sakti dan baik hati. Sementara, empati cukup dibutuhkan sebagai salah satu modal seseorang untuk memiliki hati yang baik. Kakek, aku sudah berkeliling memutari semua tempat-tempat yang kakek sebutkan. Tapi. Zhou Fu berlari menghampiri kakeknya yang terbaring. Ia memeluk pria tua tersebut sambil menahan rasa sesak di dadanya. Aku tidak menemukan satupun. Satupun juga dari semua tanaman yang kakek sebutkan. Bagaimana ini? Li Xian tidak menyahut, ia masih memijit-mijit keningnya dengan mata terpejam dan bibir mengatup rapat. Kakek, apakah kakek sudah mati? Apakah orang mati seperti ini bentuk dan keadaannya? Zhou Fu mengusap air matanya sebentar lalu membolak-balikkan tubuh kakeknya sambil sesekali mengguncangnya. Karena tidak tahan, Li Xian akhirnya membuka mata, ia pun pura-pura berusaha duduk dengan susah payah. Zhou Fu membantu kakeknya untuk menyandar ke pohon siprus. Mana tanaman penyambung nyawaku? Li Xian bertanya dengan suara sesak. Tidak ada satupun. Aku yakin aku tidak salah tempat. Semuanya sesuai dengan petunjuk kakek. Tapi tak ada satupun tanaman yang berhasil kutemukan. Bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Bagaimana jika aku mati nanti siang? Li Xian menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah memelas. Jangan mati. Kumohon jangan mati. Hua. Zhou Fu memeluk erat tubuh kakeknya. Aku mau kakek hidup terus dan tidak pernah mati. Li Xian mencoba merenggangkan pelukan Zhou Fu. Ia mengusap beberapa bulir air mata Zhou Fu untuk pertama kalinya. Ia memandangi wajah cucunya yang matanya merah sembab. Fuer, rasa sesak di dadamu itu. Itulah yang disebut kesedihan. Li Xian menyentuh dada kiri Zhou Fu yang memang dirasa Zhou Fu sangat sesak dan panas. Zhou Fu melihat telapak tangan kakeknya yang ditempelkan di dada kirinya. Coba sekarang tutup matamu dengan kedua tangan. Li Xian memberi perintah dan Zhou Fu menurut. Beberapa detik setelah hening, Li Xian bertanya pada Zhou Fu. Cucuku, apakah sedihmu sudah hilang? Apakah sesak di dadamu sudah reda? Zhou Fu menggeleng sambil masih sesenggukan. Ia pun membuka matanya kembali dan memeluk kakeknya. Begitulah, kesedihan tidak bisa dihilangkan dengan hanya kita menutup mata. Lalu, Li Xian memberi pelukan pada cucu kecilnya. Ia berbisik tepat di telinga Zhou Fu. Setelah kupikir-pikir, sepertinya aku belum ingin mati dulu. Nanti, mari kita berburu telur buaya. Seketika, sesak di dada Zhou Fu sirna. Zhou Fu bahagia meski seandainya ia tahu jika kakeknya hanya berpura-pura. Bahkan, beraneka tanaman yang disebutkan kakeknya tempo hari itu, semuanya hanya omong kosong. Tak heran jika Zhou Fu gagal menemukannya, justru akan jadi aneh jika ia berhasil menemukan tanaman yang tidak ada. Selebihnya, Zhou Fu merasa itu adalah hari yang paling membahagiakan untuknya. Bab 5. Sudah, ayo kita pulang ke gubuk.
Sudah hampir sepekan kita meninggalkan gubuk, berdoa saja semoga rumah kita tidak dirusak binatang buas. Zhou Fu bangkit berdiri mengikuti Li Xian yang sudah terlebih dahulu berdiri. Cucu dan kakek itu kini berjalan beriringan membelah rerumputan hijau yang masih perawan. Maksudnya, tak terjamah kawanan manusia. Entah bagaimana, alam akan menjadi sangat menawan ketika mereka tidak bertemu dengan manusia. Setidaknya binatang lebih tahu diri dan bisa memperlakukan alam dengan lebih baik daripada manusia. Alasan mengapa Pulau Konglong merupakan pulau yang tidak terjamah manusia adalah karena lokasinya yang berjauhan dengan pulau-pulau lain. 1000 pulau yang tersebar di sepanjang sisi depan daratan Caihong memiliki karakteristik yang sama, yaitu saling berdekatan dan hanya dibatasi oleh selat-selat kecil. Sementara itu, Pulau Konglong menjadi salah satu dari sedikit pulau yang terisolir. Berdiri di tengah hamparan laut bebas yang sewaktu-waktu bisa memuntahkan airnya hingga membuat seluruh bagian pulau karam oleh air garam. Hanya binatang yang tidak memiliki akal pikiran yang berani mempertaruhkan nyawa menghadapi keganasan alam yang sesekali tak mau diajak berkompromi. Dan begitulah, Li Xian memilih Pulau Konglong sebagai tempat dia bersembunyi. Kakek, apakah ada kawanan beruang yang lewat sini? Zhou Fu berhenti melangkah. Ia mengamati bekas tapak kaki yang tampak sangat jelas di sebuah jalan setapak yang mereka buat. Li Xian yang mendengar penuturan Zhou Fu, turut berhenti untuk melihat jejak kaki yang dimaksud Zhou Fu. Seharusnya wilayah tersebut bukanlah wilayah yang lumrah dilewati oleh beruang. Dada Li Xian mencelos ketika matanya menangkap sebuah jejak kaki yang bukan merupakan kaki beruang. Bahkan, itu bukanlah jejak dari sebuah binatang. Li Xian menarik Zhou Fu dan melemparkan bocah kecil itu ke punggungnya. Ia meminta Zhou Fu untuk berpegangan sekeras yang Zhou Fu bisa sebab Li Xian belum bisa menebak dengan akurat seberbahaya apa si pemilik jejak kaki itu. Li Xian pun berjalan berkelebat menyusuri hutan Pulau Konglong dengan mengambil arah yang berlawanan dengan arah jejak kaki itu. Kakek, mengapa kakek sepertinya takut? Apakah itu jejak kaki binatang yang berbahaya? Bisa iya, bisa tidak. Karena kita tidak bisa mengukur bahaya yang ada di dekat kita, jalan terbaik yang bisa kita lakukan adalah berwaspada. Bukankah kakek kuat? Mengapa takut? Kakek bilang jika kita semakin kuat, kita tidak akan takut pada apapun. Li Xian memang kuat, bahkan bisa dibilang termasuk dalam lingkaran pendekar sepuh yang diperhitungkan keberadaannya. Tetapi sebuah kecelakaan besar terjadi 6 tahun silam. Kecelakaan tersebut membuat Li Xian harus sangat berhati-hati merawat tubuhnya. Ia tak boleh mengambil risiko sekecil apapun sebab tanggung jawabnya masih panjang, dan dia harus tetap dalam kondisi sehat selama tanggung jawab tersebut belum terselesaikan sepenuhnya. Meskipun kuat, sesekali seorang pendekar harus berani memilih untuk mundur jika itu diperlukan. Diam dulu, kakek sedang berkonsentrasi. Zhou Fu menurut. Ia sebenarnya ingin bertemu dan bertarung bersama musuh sebab setiap malam kakek Li Xian selalu mendongenginya tentang cerita-cerita kepahlawanan seorang pendekar yang menghabisi musuh. Zhou Fu selalu berharap, suatu ketika ia bisa menghabisi musuh dengan kekuatannya. Nanti setidaknya ketika usiamu sudah di atas 10 tahun, Li Xian menggumam pelan seolah ia mengerti maksud dari keheningan Zhou Fu. Mengapa demikian? Kau masih terlalu kecil untuk bertarung. Bukannya kakek menganggapmu lemah, tapi memang ukuran tubuhmu belum sesuai. Tendanganmu menjadi sangat pendek, jarak pukulanmu juga terbatas, belum lagi jika kau memaksa untuk melukai bagian vital musuhmu, kau membutuhkan banyak lompatan karena posturmu masih kecil. Sudahlah, lebih baik bermain-main dulu bersama gajah dan harimau baru nanti bertarung melawan musuh. Jebuk. Seseorang yang tak dikenal terpelanting beberapa meter setelah Zhou Fu menghantamkan pukulan padanya. Li Xian berhenti sejenak, seharusnya ia menyadari jika ada seseorang yang sudah dekat dengannya. Tak biasanya kewaspadaannya lalai seperti itu. Ia pun mencurigai sesuatu. Zhou Fu, terima kasih. Pukulanmu tepat waktu dan tepat sasaran. Zhou Fu tidak memedulikan ucapan kakeknya.
ia lebih tertarik pada tubuh yang tersungkur menelungkup di atas dedaunan kering. Itu adalah untuk yang pertama kalinya Zhou Fu melihat manusia selain kakeknya. Ia sudah mati. Li Xian memberitahu setelah Zhou Fu berkali-kali mengguncang tubuh orang tersebut tetapi tidak ada reaksi. Li Xian sudah menebak dari mana adal pendekar laki-laki itu. Dilihat dari keberadaannya yang tak terendus oleh tubuhnya, tentu lelaki tersebut berasal dari sebuah organisasi yang cukup ia kenal beberapa waktu silam. Fuer, coba cari sesuatu yang ada di balik jubahnya. Biasanya ada petunjuk yang ditinggal di sana. Zhou Fu menurut, ia menemukan sebuah gulungan perak yang tak tahu apa nama dan fungsinya. Li Xian meminta gulungan tersebut dan membuka isinya. Jika kau sedang membaca pesan ini, maka itu artinya kami tahu di mana lokasi persembunyianmu. Li Xian menghela napas panjang. Bukan ide bagus untuk membunuh seorang utusan dari organisasi tersebut. Mereka beroperasi menggunakan beberapa metode khusus, misalnya seperti apa yang sudah disebutkan dalam gulungan itu. Mula-mula beberapa utusan akan ditugasi untuk mengintai sejumlah wilayah. Masing-masing dari mereka dibekali dengan gulungan yang mereka tidak boleh membuka isinya. Biasanya misi mereka memiliki waktu kadaluarsa. Jika waktu kadaluarsanya adalah 2 pekan, maka mereka harus segera berkumpul di tempat yang telah disepakati sebelum 14 hari. Jika salah seorang terlambat datang dari waktu yang ditentukan, mereka akan dieksekusi oleh anggota yang lebih senior. Jika ada utusan yang tidak kembali lebih dari 3 hari, maka organisasi akan berpendapat jika utusan tersebut mati dalam misi. Itu artinya, titik-titik lokasi yang pernah dilalui oleh utusan tersebut akan menjadi tempat-tempat yang kemudian akan diselidiki. Fuer, kita harus segera pergi dari pulau ini. Li Xian menggeleng-gelengkan kepala. Zhou Fu mengangguk meski ia tak mengerti. Setidaknya pada waktu itu ia cukup senang karena telah berhasil menghabisi musuh. Apalagi, hanya dengan 1 pukulan. Asteris. Li Xian membopong mayat pendekar yang telah dibunuh Zhou Fu untuk dibawa ke bagian selat yang memiliki kedalaman paling dalam di antara yang lain. Meski persembunyiannya telah diketahui, ia tetap harus melenyapkan barang bukti. Segala bentuk peninggalan baik itu gubuk dan jalan-jalan setapak langsung dimusnahkan oleh Li Xian bersama Zhou Fu. Mereka bertindak cepat untuk menghilangkan bukti bahwa pernah ada kehidupan manusia di pulau itu. Kakek, jangan takut. Li Xian menoleh dengan dahi mengkerut, ia mengamati cucunya yang sedang mendorong tiang gubuk untuk membuatnya runtuh. Ya, kakek tidak perlu takut. Jika ada musuh lagi, aku akan menghabisinya dengan 1 pukulan. Pulau Konglong kembali menjadi pulau yang hanya dihuni binatang dan tumbuhan begitu Li Xian dan Zhou Fu melakukan penyeberangan ke pulau lain. Mereka menggunakan perahu rakit darurat yang dibuat dari gelondongan pohon-pohon besar. Sebelum pergi, mereka juga mengaburkan bekas penebangan tersebut. Fuer, ini bukanlah bentuk perahu yang layak untuk digunakan sebagai alat menyeberang lautan. Jika kau tak sedang bersamaku, kau tidak boleh menggunakan perahu rakit seperti ini di laut bebas. Zhou Fu tidak memperhatikan ucapan kakeknya. Ia sedang berdiri berkacak pinggang sambil memandangi langit yang sudah berhiaskan bintang. Li Xian yakin cucunya sedang menghayal tentang sesuatu. Li Xian sudah hafal jika pandangan Zhou Fu seperti itu, pasti ia sedang menghayal. Li Xian pun mulai mengatur strategi. Ia tak tahu berapa lama misi dalam gulungan perak itu ditentukan oleh pemangku organisasi. Bisa 1 minggu atau bahkan hanya 3 hari saja. Sementara perjalanan menuju pulau terdekat sepertinya akan memakan waktu lebih dari 5 hari. Sementara organisasi rahasia yang menyelidiki keberadaannya, mereka bisa dengan sangat cepat mengitari Pulau Konglong sebab mereka memiliki beberapa armada kapal yang cukup maju di zaman tersebut. Li Xian kalah perlengkapan, setidaknya ia harus menang strategi. Zhou Fu menelungkupkan tubuh sambil berpegangan erat-erat pada tali temali perahu rakit. Li Xian memaksanya untuk menelungkup karena mereka memilih untuk melawan badai angin ketimbang berlayar mengikuti arah angin.
Organisasi rahasia tersebut tentu mengetahui Li Xian tak mungkin memiliki kapal yang kokoh untuk menyeberang. Itu artinya, seseorang yang berpikiran waras akan menghindari arus angin tajam agar tidak terkoyak bersama angin atau pusaran air laut. Dan itulah mengapa Li Xian memilih jalan yang sudah pasti tidak dianggap sebagai jalur pelarian oleh organisasi tersebut. Kakek, mengapa rasa airnya asin? Muntahkan airnya. Cepat, air laut bukan untuk diminum. Perutmu akan sakit. Li Xian memperingatkan Zhou Fu sambil terus mengerahkan kekuatannya untuk membuat perahu rakitnya bisa bertempur melawan gelombang air laut dan hantaman angin. Posisi Zhou Fu yang menelungkup memang rawan terkena muntahan air laut dengan jumlah yang cukup besar. Tetapi itu lebih baik ketimbang Zhou Fu tetap berdiri, sebab tubuhnya yang masih kecil akan berisiko terbawa angin jika saja ia berdiri. Tahan dulu sampai 3 hari seperti itu. Jangan tertidur, jangan lelah, harus kuat, setidaknya sampai kita menemukan pulau terdekat. Zhou Fu berusaha memuntahkan semua air laut yang terlanjur masuk ke perutnya. Ia terbatuk-batuk beberapa kali sambil terus mengeratkan pegangannya. Kalau aku begini terus, siapa yang akan memukul musuh jika ada musuh yang mendekat? Zhou Fu menoleh pada kakeknya sambil terus menggerak-gerakkan kepalanya untuk menghindari tumpahan air. Sesekali mulutnya kemasukan air laut, sesekali hidungnya yang terkena air laut. Kedua-duanya tidak ada yang menyenangkan. Sebelum kau memukul musuh, kau sudah terbang berkelebat terbawa angin. Lalu tubuhmu akan jatuh ke laut dan ikan-ikan besar akan saling berebut memotong tubuhmu dengan gigi-gigi mereka. Zhou Fu terdiam. Ia membayangkan apa yang barusan kakeknya ceritakan. Oh, baiklah. Lebih baik aku begini saja. Hari ketiga terombang-ambing di tengah lautan. Untuk pertama kali dalam hidup, Zhou Fu meminum air urin. Bukan urin miliknya, tetapi milik kakek Li Xian. Urin milik Zhou Fu telah tercecer bercampur dengan air laut sebab ia tak tahu jika itu berharga. Kakek, sekarang sepertinya aku mengantuk. Wah. Tidak boleh. Begitu kau tidur, kau akan hanyut bersama gelombang air. Tahan, aku sudah melihat daratan di depan sana. Li Xian melihat ada gundukan tanah jauh di depannya. Mungkin jarak menuju ke gundukan tanah tersebut adalah setengah hari. Li Xian berharap itu bukanlah gundukan tanah melainkan pulau kecil. Ia bersama cucunya membutuhkan istirahat yang cukup dan makanan yang bagus untuk memulihkan kondisi tubuh mereka. Li Xian sendiri sudah hampir kehilangan separuh ketahanan fisiknya sebab ia menjadi pengendali tunggal dalam perjalanan di tengah laut itu. Tanpa dibantu dengan kekuatannya, tentu perahu rakit yang mereka gunakan akan hancur berkeping-keping ketika dihantam gelombang besar. Kita sudah dekat, Li Xian berteriak bersemangat. Zhou Fu yang tadinya lemas dan mengantuk mendadak langsung mendongakkan lehernya. Matanya yang hampir-hampir tak mau terbuka, ia paksa sekuat sebisanya untuk membuka. Kakek, apakah aku sudah boleh bangun? Belum, sebentar lagi. Berapa lama? Tidak lama, mungkin hanya 1 atau 2 jam. Yang penting jangan tidur. Wah, jangan tidur. Baiklah. Perkiraan Li Xian tidak meleset. Tepat 1 jam setelahnya, mereka sudah berada cukup dekat dengan gundukan tanah yang ternyata sebuah pulau kecil. Li Xian berharap jika pulau tersebut juga steril dari keberadaan manusia sebagaimana Pulau Konglong. Namanya adalah Organisasi Sangjin, organisasi independen yang tidak tunduk pada pemerintahan manapun, sekte, maupun kelompok-kelompok tertentu. Tidak diketahui secara pasti apa tujuan organisasi tersebut didirikan. Yang jelas, beberapa kasus bersejarah baik di daratan Caihong, Shamo, dan Bingdao ternyata berkaitan erat dengan organisasi tersebut. Li Xian memiliki beberapa dugaan, tetapi ia tak ingin terburu-buru menyimpulkan. Lagi pula, bukan hanya organisasi Sangjin yang memburunya. Sangjin hanyalah salah satu dari sekian pihak yang menginginkan Li Xian. Bukan untuk dibunuh, tetapi untuk diinterogasi tentang suatu hal yang masih menjadi tanda tanya besar. Li Xian sendiri, jika dilihat dari sepak terjangnya di masa muda, ia bukanlah pendekar yang memiliki reputasi bagus dalam hal kebaikan. Sederhananya,
Ia memiliki rekam jejak yang menunjukkan bahwa ia bukanlah pendekar yang 100% baik. Tetapi masa lalu Lisian jelas berbeda dengan keadaan sekarang. Lisian yang sekarang adalah pendekar tua yang memegang komitmennya melebihi apapun. Komitmen tersebut berkaitan dengan tumbuh kembang seorang anak kecil yang ia beri nama Zhou Fu. Fuer, bangun. Kalau tidak mau bangun, baiklah kuhanyutkan saja tubuhmu ke lautan. Zhou Fu mengucek-ucek matanya yang merah menahan kantuk. Ia melihat pepohonan rindang dan matanya pun berbinar-binar. Kakek, ayo kita berburu serigala. Wajah Lisian mendadak sedikit lesu. Ia menoleh ke belakang ke arah hutan rimba di pulau tersebut, lalu menoleh lagi kepada Zhou Fu. Sayangnya, aku tak merasakan hawa kehidupan binatang di pulau ini. Rasanya sedikit janggal, entah apa yang terjadi di pulau ini tetapi jika tebakanku tak meleset, tidak ada binatang di sini. Lisian bergumam pelan seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri sebab Zhou Fu pasti tidak paham pada ucapannya barusan. Ia sendiri heran, aura yang terpancar dari pulau itu terasa sangat dingin di kulitnya. Biasanya itu menandakan tidak adanya kehidupan baik manusia maupun binatang. Pulau itu bernama Pulau Yuhi.